Kurang lebih dari 50.000 penumpang akan kembali ke Jakarta pada hari ini, pemirsa. Lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi lantaran besok sudah mulai kembali bekerja dan beraktivitas. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang. Keamanan di stasiun pun diperketat. Sementara itu, ribuan calon penumpang kereta api kembali memadati stasiun Cirebon di Jawa Barat Selasa pagi. Puncak arus balik diprediksi terjadi hingga malam hari nanti. Humas PT KAI Daop 3 Cirebon mencatat 13.000 lebih calon penumpang akan diberangkatkan hingga Selasa malam. Sementara itu, di tengah lonjakan penumpang, sejumlah calon penumpang terpaksa membeli tiket 2 kali karena terlambat sampai stasiun. Mereka mengaku telat berangkat dari rumah serta terjebak macet di perjalanan. Dan untuk mengetahui informasi terkini pada arus balik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, kita sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari di sana. Ismalia, bagaimana pantauan arus balik Lebaran di sana? Apakah sudah banyak pemudik kembali ke Jakarta pada hari ini, Ismalia? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk situasi di stasiun Pasar Senen ini nampaknya sudah mulai terlihat arus balik karena memang diprediksi pada hari ini terjadi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen. Dan dapat kami laporkan untuk di stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 17.000 kedatangan dan di Daop 1 ini ada sekitar 52.000 penumpang yang datang di stasiun Daop 1 Jakarta. Ini ada di stasiun Pasar Senen, Jatinegara, Gambir dan stasiun lainnya, yang dimana memang data hari ini 52.000 ini naik dari data kemarin, karena memang kalau data kemarin ini ada sekitar 51.000 penumpang yang turun di Daop 1 Jakarta. Ya, memang dari tadi ini kami juga sudah memantau adanya kedatangan para penumpang yang mau mulai beraktivitas kembali di esok hari ataupun mungkin di minggu depan. Ini juga sudah mulai berdatangan ke Jakarta, namun tidak sedikit pula para penumpang atau para pemudik yang melakukan mudik di H+2 atau mungkin H+3 Lebaran karena mereka baru mendapatkan tiket seperti itu, Nova. Dan juga memang dari data juga keberangkatan ini juga masih cukup tinggi karena memang di stasiun Daop 1 ini ada sekitar 41.000 keberangkatan yang berangkat per hari ini Selasa 24 Maret 2026, yang dimana juga mereka masih membawa keluarganya untuk pulang ke kampung halamannya, membawa buah tangan juga untuk bertemu dengan keluarganya. Dan juga para penumpang ini tetap selalu dihimbau, Noval dan juga pemirsa, selalu dihimbau untuk tetap berhati-hati supaya barang bawaannya tidak tertukar apalagi tertinggal di dalam kereta maupun juga di stasiun. Dan para penumpang ini juga dihimbau untuk 1 jam sebelum keberangkatan ini juga sudah standby di stasiun agar tidak ketinggalan kereta seperti itu, dan juga tidak tertinggal barang bawaannya juga, Novel dan juga pemirsa. Dan untuk sampai saat ini di stasiun Pasar Senen masih terus berdatangan, namun tidak ada terjadi penumpukan penumpang karena memang di stasiun Pasar Senen ini operasionalnya sangat baik sekali, karena untuk para penjemput ini yang baru datang ini juga langsung disediakan lahan parkir dan juga mobil-mobil bisa langsung melintas sehingga tidak terjadi penumpukan di stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda, Noval. Ya, tetap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Terima kasih Ismalia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Niat mudik pada hari Lebaran berujung dramatis. 5 pemudik yang akan pulang kampung halaman malah jadi korban penipuan travel. Seluruh korban diturunkan paksa di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. 5 orang pemudik asal Tangerang dan Jakarta ditemukan kebingungan usai diturunkan paksa sopir travel di pom bensin di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Seluruh korban diduga menjadi korban penipuan sehingga niat untuk pulang ke kampung halaman harus kandas. Seluruh korban lalu dijemput keluarganya untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Korban mengaku sudah membayar Rp350.000 untuk bayar mudik ke Jawa Tengah dengan cara ditransfer. Namun saat hari H, keberangkatan pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Sementara mobil yang diminta pihak travel untuk menjemput seluruh korban ternyata seorang driver online. Pelaku juga sudah mengatur jika seluruh korban hanya diantar di lokasi kawasan Pondok Kopi. Nomor nggak bisa dikontak, nomor hubung dia kita, alasannya. Oh gitu.
Tapi kalau pembayaran sudah dibayar. Sudah dibayar via transfer semua. Terus mobil travelnya kemana setelah menurunkan abang ini kemana sekarang? Oh itu ada. Mereka nggak mau ngangkut. Dia dengan alasan dia hanya ngedrop. Kasus ini sudah ditangani petugas Polsek Durensawit Jakarta Timur dan seluruh korban sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di tengah kepadatan arus lalu lintas pada momen libur Lebaran di Puncak Bogor, seorang ibu mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Polisi yang bertugas segera bergegas menolong ibu dan bayinya. Inilah aksi cepat polisi menolong seorang ibu yang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di tengah kemacetan Puncak Bogor. Polisi awalnya membawa pasien ke pos pelayanan yang ada di Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan rekayasa satu arah menuju Jakarta. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas dengan cepat mengawal pasien ke rumah sakit. Menurut polisi, pasien bernama Rohma warga Kabupaten Bogor ini sedang hamil 7 bulan dan mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan. Laporan awalnya memang di Cipayung, kita sudah berusaha mencari ke Cipayung dan ternyata ketemunya di Gadok. Lalu kita tanya apakah betul ibu ini kontraksi hamil, kita cek memang betul ibu ini sedang hamil besar dan sedang kesakitan. Kita laksanakan diskresi kepolisian, kita laksanakan pengawalan ke rumah sakit umum daerah Ciawi. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Hulda Hidayat, iNews melaporkan. Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasara Harja siapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Di pos tersebut terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman. Berikut 25 titik pos pelayanan terpadu periode siaga Hari Raya Idul Fitri 2026 yang dibuka dari tanggal 13 Maret hingga 27 Maret mendatang. Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos yaitu di Pringsurat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nas Mocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa, Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5, Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Iran akan menutup total Selat Hormuz. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sindang.